persidangan yang berlangsung terdahulu, kami penuntut umum sesuai tenggang waktu yang diberikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan jawaban atau replik terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa. Yang mulia, kami langsung ke poin tanggapan yang mulia. Tanggapan atau jawaban penuntut umum bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa tersebut sebagaimana kami kutip dari nota pembelaannya, kami selaku penuntut umum yang menangani perkara terdakwa Meni dan Sultani alias Meni Nazen tanggapi sebagai berikut. 1. Bahwa terkait fakta hukum pertama yang dikemukakan oleh kuasa hukum terdakwa Meni dan Sultani alias Meni Nazen yang menyatakan pada diri terdakwa terdapat penghapusan pertanggungjawaban pidana dan tidak dapat dijatuhi pidana dengan alasan dari pidana pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE adalah delik aduan absolut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Sebagai penerapan delik, JPU belum berpedoman pada putusan bersama Menteri Kominfo, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kapolri nomor 229 tahun 2021, nomor 154 tahun 2021 dan nomor KP garing 2 garing 6 Romawi garing 2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam pasal 27 ayat 3 poin K Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi bukan merupakan delik penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi. Bahwa terhadap alat kuasa terdakwa yang mengungkapkan fakta hukum pertama tersebut, jaksa penuntut umum sampaikan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang berupa persidangan terungkap konten yang disebarkan terdakwa tersebut tidak disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi sebagaimana yang dikemukakan oleh kuasa hukum terdakwa di dalam nota pembelaannya. Berdasarkan fakta-fakta yang persidangan terungkap pada tanggal 4 September 2021 pukul 15.00 WIB, pukul 16.00 WIB dan pukul 17.00 WIB tanggal 8 September 2021 pukul 1.08 WIB dan pukul 1.35 WIB dan tanggal 9 September 2021 sejak pukul 14.08 WIB terdakwa menyebarkan 10 konten di Instastory akun Instagram milik terdakwa atas nama Meni Nazen yang dapat dilihat oleh banyak orang yaitu pengguna Instagram karena akun Instagram milik terdakwa bersifat publik. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka alasan yang dikemukakan oleh kuasa hukum terdakwa yang menyampaikan perbuatan terdakwa bukan merupakan delik penghinaan dan atau pencemaran nama baik dengan mengacu pada putusan bersama Menteri Kominfo, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kapolri nomor 229 tahun 2021, nomor 154 tahun 2021 dan nomor KP garing 2 garing 6 Romawi garing 2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam pasal 27 ayat 3 poin K Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 adalah salah sasaran dan keliru dalam menyampaikan alasan dan pembelaannya karena konten yang disebarkan terdakwa bukan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, akan tapi melalui story Instagram di akun Instagram atas nama milik terdakwa yang bersifat publik, sehingga tujuan terdakwa menyebarkan konten tersebut sangatlah jelas dan maksud dan untuk diketahui oleh umum atau publik. Poin 2 bahwa terkait fakta hukum kedua yang dikemukakan oleh kuasa hukum terdakwa yang dinyatakan dalam menerapkan subjek hukum penghinaan atau pencemaran nama baik tidak ditemukan oleh subjek hukum atau nama seorang yang diduga dihina dalam alat bukti unggahan teks dan atau gambar dan menurut keterangan saksi ahli Dr. Bambang Pratama SHMH dalam pemeriksaan saat menjelaskan sebuah simulasi unggahan gambar yang sudah diblur sudah tidak dapat dikenali lagi dan tidak dapat dikatakan lagi sebagai seseorang. Jaksa penuntut umum menanggapi bahwa alasan tersebut sangat salah dan keliru karena yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Meni Sultani alias Meni Nazen sendiri yang di dalam analisa kritis surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum sudah dibahas dan diuraikan secara jelas dan lengkap siapa yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa sebagai subjek hukumnya, bahwa terhadap saksi Marisa Mulyana selaku korban dalam perkara ini bukan sebagai subjek hukum, akan tetapi sebagai objek hukum atau sebagai orang atau seseorang yang menjadi objek penderita. Ini sebagai orang yang dicemarkan nama baiknya oleh perbuatan terdakwa selaku subjek hukum. Bahwa pengertian subjek hukum publik, hukum pidana, subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi
Wirjono Prasetyo Diporo SH dalam bukunya ada pembinaan di Indonesia halaman 59 mengatakan dalam pandangan kitab undang-undang hukum pidana yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang sebagai oknum. Ini terlihat pada perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu. Juga terlihat pada waktu hukuman atau pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukum pidana, kurungan, dan denda. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan sehingga alasan yang diungkapkan oleh kuasa hukum terdakwa tersebut adalah salah dan sangat keliru, maka sepatutnya harus ditolak dan dikesampingkan. 3. Bahwa terkait fakta hukum ketiga yang dikemukakan oleh kuasa hukum terdakwa yang menyatakan pada diri terdakwa terdapat penghapusan pertanggungjawaban pidana dan tidak dapat dijatuhi pidana dengan alasan terdakwa dianggap memiliki gangguan mental atau kejiwaan, gangguan efektif biopolar sesuai surat keterangan dokter kesehatan jiwa rumah sakit Advent Bandung nomor RM pada pasal 841 dan surat keterangan rumah sakit jiwa nomor 13669/KS kondisi 01.02 RSG dengan diagnosa gangguan efektif biopolar. Episode ini campuran dengan gejala psikotik dan tentamen dengan gangguan kepribadian borderline personality disorder atau BPD. Bahwa terhadap alasan yang dikemukakan oleh kuasa hukum terdakwa mengenai terdakwa diagnosis mengalami gangguan efektif biopolar, episode ini campuran, jaksa penuntut umum sampaikan bahwa gangguan biopolar atau mania depresif adalah gangguan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati, energi, tingkat aktivitas, konsentrasi serta kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Mengidap bipolar yang sebelumnya merasa sangat gembira bisa tiba-tiba berubah menjadi sangat sedih dan putus asa. Perubahan suasana hati secara tiba-tiba ini dapat mengaruhi tidur, energi, aktivitas, perilaku dan kemampuan berpikir mengidapnya. Berdasarkan fakta dari persidangan dan hubungan dengan beberapa perkara pidana yang dihadapi terdakwa atas adanya beberapa laporan polisi yang diadukan beberapa orang korban mengenai dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan serta pencemaran nama baik. Dengan demikian dapat disimpulkan gangguan bipolar yang dialami oleh terdakwa disebabkan oleh stres tingkat tinggi atau stres keras dan bukan merupakan suatu penyakit gangguan mental atau gangguan kejiwaan sebagaimana yang dikemukakan oleh kuasa hukum terdakwa. Sehingga alasan yang dikemukakan kuasa hukum terdakwa yang menyatakan pada diri terdakwa terdapat penghapusan pertanggungjawaban pidana dan tidak dapat dijatuhi pidana karena terdakwa telah didiagnosa memiliki gangguan mental atau kejiwaan, gangguan efektif bipolar, harus ditolak dan tidak dapat diterima. 4. Bahwa mengenai mantan kuasa hukum terdakwa terhadap analisa yuridis jaksa penuntut umum yang menyatakan untuk sengaja dan tanpa hak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan yang disampaikan kuasa hukum terdakwa bahwa terdakwa tidak pernah menunjukkan seseorang, tidak menyebutkan nama pengguna lain di foto yang diunggah di Instagram tersebut. Jaksa penuntut umum tanggapi bahwa berdasarkan fakta di persidangan jelas sekali konten atau unggahan atau postingan terdakwa di Instastory akun Instagram milik terdakwa atas nama Medina dan sebanyak 10 kali tersebut disertai dengan foto saksi Marisa Mulyana dan teman saksi Marisa Mulyana yang sebelumnya diambil oleh terdakwa. Bahwa mayoritas pengguna media sosial dan kalangan artis sudah banyak yang kenal dan tahu kepada saksi Marisa Mulyana sehingga sudah sangat jelas unggahan Instastory terdakwa tersebut ditujukan kepada saksi Marisa Mulyana bukan pada orang lain. Sehingga alasan yang dikemukakan oleh kuasa hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak pernah menunjukkan dan menyebut nama seorang serta ditolak dan tidak dapat diterima. Poin 5. Bahwa mengenai pembelaan kuasa hukum terdakwa yang menyampaikan kesimpulan dan menuntut di halaman 12 sampai dengan halaman 13 yaitu berdasarkan beberapa argumentasi krisis dan fakta yang telah diuraikan semakin membuktikan keberadaan jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan terdakwaannya. Mengingat jaksa penuntut umum hanya sekedar mengambil keterangan para saksi pada saat diperiksa yang belum tentu benar. Namun justru bukti-bukti yang terungkap di sidang menunjukkan kelemahan unsur pidana sama sekali tidak dicantumkan dalam uraian fakta persidangan. Hal demikian dapat dikatakan sebagai pembohongan besar terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang dijunjung tinggi oleh lembaga penegak hukum Indonesia. Jaksa penuntut umum menanggapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan. Jaksa penuntut umum sudah dapat membuktikan terdakwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan pendapat ahli
dikuatkan dengan adanya barang bukti sehingga tidak ada pembohongan besar terhadap nilai kebenaran dan keadilan yang dijunjung tinggi oleh lembaga penegak hukum di Indonesia, sebagaimana keberatan yang dimukakan kuasa hukum terdakwa. Dengan demikian, alasan dan bantahan serta keberatan yang disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa harus telah ditolak dan tidak dapat diterima. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap baik di dalam berkas perkara maupun fakta-fakta di persidangan, telah nyata terdakwa Medina Susani alias Medina Zen telah membuat unggahan instastory di akun Instagram terdakwa yang mencemarkan nama baik dan ditujukan kepada saksi Marisha Mulyana. Dengan demikian, pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik haruslah ditolak dan tidak dapat diterima, serta penuntut umum tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada sidang terdahulu, yaitu menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Semoga yang mulia majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan sependapat dengan jaksa penuntut umum dan dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Demikian replik ini kami bacakan dan serahkan pada sidang di pengadilan negeri Jakarta Selatan hari ini Senin tanggal 26 September 2022. Penuntut umum ditandatangani. Demikian. Demikian nota pembelaan atau replik ya, tanggapan jaksa penuntut umum terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa. Untuk penasihat hukum mau mengajukan publik secara tertulis, ya. Berarti besok. Apa waktunya? Tanggal 10 tahanan habis, jadi saya harus putus sebelum 7 hari minimal ya. Berarti saya hitung Kamis terakhir, Senin juga terlambat. Kalau memang mau menanggapi secara tertulis besok. Iya, kalau secara tertulis besok. Kalau lisan ya sekarang gitu. Besok aja ya. Tidak apa-apa, itu hak ya. Jadi saya kasih ya. Dupliknya besok ya. Besok sedang lagi ikut ya. Untuk memberi kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan dupliknya, maka sidang ditunda hari Selasa tanggal 27 September 2022 ya, sidang ditunda. Kita lanjut ya. Baik, sidang perkara pidana nomor 553 dari Pitsus dari 2022 Jaksa atas nama terdakwa Medina Susani alias Medina Zen dibuka nyatakan terbuka jatuh ya.